Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa. Kali ini, dalam video kali ini kita akan coba membahas tentang eh, GLB dan GLBB. Nah, GLB dan GLBB ini merupakan bahan ajar mata kuliah fisika dasar pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan ke-6, kita sudah membahas tentang eh, apa itu gerak, apa itu gerak lurus. Kita sudah membahas kemarin tentang beberapa besaran penting dalam gerak lurus. Masih ingat dong ya, mudah-mudahan seperti jarak, kemudian ada perpindahan, kemudian ada kecepatan, kemudian ada kelajuan, kemudian ada percepatan. Nah, jadi besaran-besaran ini, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan, tentu saja masih kita gunakan di materi kali ini, ya, karena GLB dan GLBB ini merupakan materi lanjutan, ya, materi lanjutan dari materi gerak lurus, gitu. Baik, saya yakin di SMA atau bahkan mungkin di SMP kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Kita sudah belajar, saya yakin, dan kita mudah-mudahan masih ingat apa perbedaan antara keduanya. Karena yang paling penting nanti adalah bedanya apa, gitu. Agar ketika dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bedain gitu, yang mana GLB, yang mana GLBB. Dan ketika ada kasus atau soal gitu ya, atau persoalan, kita juga bisa pilah nantinya. Ini masuknya ke kasus GLB atau malah masuknya ke kasus GLBB. Supaya kita tidak kebalik-balik dalam menentukan apa namanya persamaan yang akan kita gunakan nantinya untuk menyelesaikan soal. Karena pada dasarnya kalau kita lihat fakta selama ini, gitu, kalau saya boleh cerita sedikit, kebanyakan, gitu ya, mahasiswa ataupun siswa atau peserta didik, kita katakan seperti itu, kesulitan dalam menyelesaikan persoalan fisika itu umumnya adalah ketika they have to choose the right formula, gitu. Jadi ketika mereka memilih rumus mana sih yang cocok untuk menyelesaikan soal ini. Nah, biasanya mereka confused di situ. Mereka biasanya kebingungan. Maka dengan kita memahami teorinya, dengan kita memahami konsepnya, insya Allah kita tidak akan kesulitan lagi nantinya dalam menentukan yang mana kasus GLB, yang mana kasus GLB. Seperti itu. Baik, kita langsung memulai saja pembahasan untuk GLB dan GLBB ini. Yang pertama, kita akan coba bahas tentang GLB. Nah, GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Sesuai namanya. Jadi geraknya itu beraturan. Ciri khasnya adalah GLB itu memiliki kecepatan yang tetap. Oke, kecepatan atau kelajuan yang tetap. Jadi V-nya konstan. Nah, dalam fisika, tetap itu disebut konstan, gitu ya. Jadi GLB itu gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Jadi kecepatannya tidak berubah-ubah, tetap terus, konstan terus kecepatannya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya pikir banyak sekali. Misalkan kita sedang mengemudi sepeda motor di jalan raya yang katakanlah sepi, begitu ya, lengang, begitu. Kita bawa motornya dengan kecepatan tetap, misalkan 40 km per jam. Udah segitu terus kita bawa motornya. Kita mengemudikan motornya dengan kecepatan segitu terus gitu. Baik, nah jadi kalau kita lihat contoh di grafik ini grafik yang mewakili
grafik GLB. Kita bisa lihat di sini. Ini ada grafik kecepatan V ya, gitu ya, terhadap waktu, gitu. Nah, jadi di grafik ini terlihat bahwa kecepatan benda itu di detik 0 dia 5 meter per sekon, di detik pertama juga 5, di detik kedua juga 5, 3 juga 5, 4 juga 5, seterusnya 5. Artinya, nah ini kecepatan benda tersebut konstan, tetap 5 meter per sekon. Ya, mulai dari pertama bergerak sampai seterusnya. Jadi ini merupakan contoh grafik GLB, gitu ya. Jadi ciri-ciri GLB tadi adalah kecepatannya konstan, tetap di detik keberapapun, kapanpun dia kecepatannya akan konstan. Nah, kemudian apa namanya? Dari grafik GLB kita nantinya juga akan bisa menentukan berapa jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak tersebut dengan catatan kita tahu grafiknya bentuknya seperti apa, gitu ya. Namun sebelum itu yang perlu diingat adalah satu rumus ataupun formula yang ada pada GLB, dan ini saya yakin kita semua sudah tahu rumus ini mungkin dari SD, gitu ya. Yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. V itu kecepatan, velocity, kemudian S itu jarak, kemudian T itu adalah waktu. Ya, jadi kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Gitu. Sehingga satuan kecepatan adalah satuan jarak dibagi satuan waktu, meter per sekon. Gitu. Kemudian, seperti saya katakan tadi bahwa jika kita mengetahui grafik dari suatu benda yang bergerak lurus beraturan, kecepatan yang konstan, intinya kalau kita mengetahui grafik dari sebuah benda yang bergerak, gitu ya, tidak harus GLB sebenarnya, gerak apapun ya, kita bisa menentukan juga jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama bergerak. Nah, gitu. Misalkan contohnya grafik yang tadi, gitu kan. Nah, kita bisa tahu nanti setelah 1 detik bergerak dia menempuh jarak berapa. Setelah 2 detik bergerak jaraknya berapa, 3 berapa dan seterusnya. Kita bisa hitung kok. Dengan catatan menentukan jarak dari sebuah grafik adalah menghitung luas di bawah kurva. Artinya tergantung kurvanya. Kalau kita lihat berbentuk benda apa kira-kira ini? Persegi panjang ya. Nah, artinya berarti luas persegi panjang ini adalah jarak tempuh benda. Sehingga jarak yang ditempuh sama dengan luas daerah yang diarsir atau luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung nanti berapa luas daerah tersebut, kita tinggal menggunakan persamaan menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Misal, kita ingin menghitungnya sampai detik ketiga misalnya. Maka panjangnya nanti 3, lebarnya itu 5. Sehingga berapa jarak tempuh sampai detik ketiga? Berarti 3 dikali 5. Maka jawabannya 15 meter. Maka selama 3 detik bergerak, benda ini menempuh jarak 15 meter. Baik. Kemudian kita akan coba beralih ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini lawannya dari GLB tadi. Gitu. Kalau GLB kan kecepatannya tadi tetap, maka GLB ini kecepatannya berubah-ubah. Gitu. Ya. Nah, jadi GLB ciri-cirinya adalah memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Jadi bisa bertambah kencang, bisa bertambah lambat kecepatannya. Karena dia berubah-ubah seiring waktu. Gitu. Baik, jadi seperti yang kita katakan tadi, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah atau percepatan yang tetap.
Ingat ya, dengan kecepatan yang berubah-ubah dan percepatan yang tetap. Jadi ceritanya yang berubah-ubah itu kecepatannya, bukan percepatan. Karena ketika jadi begini, percepatan itu menentukan kecepatan itu berubah atau tidak gitu sebenarnya. Jadi ketika percepatannya itu ada, tidak nol, maka kecepatannya itu berubah gitu. Tetapi ketika percepatannya itu nol, maka kecepatannya tetap. Jadi kita bisa katakan GLB itu memiliki kecepatan yang tetap dan percepatan nol. Gitu. Sedangkan GLBB memiliki kecepatan yang berubah-ubah dan percepatan yang tetap dan tidak sampai nol. Bisa positif, bisa negatif. Kalau percepatannya positif, berarti kecepatannya itu berubah makin kencang, makin besar. Tapi apabila percepatannya negatif, itu maknanya kecepatannya makin lambat atau makin kecil. Nah, begitu. Dalam peristiwa sehari-hari, banyak sekali contoh GLBB pada dasarnya. Gitu. Misalkan kita lagi bawa kendaraan di jalan raya, kita lagi naik motor. Terus kita lagi bawa motor dengan kecepatan katakanlah 40 km per jam. Kemudian tiba-tiba ada lampu traffic light di depan, menyala merah tiba-tiba. Otomatis kita kan akan mengerem atau memperlambat laju kendaraan sampai berhenti kan di lampu merah itu. Nah, itu dikatakan kita mengalami GLBB yang diperlambat. Tapi apabila kita lampunya sudah menyala hijau, misalkan kita kan tancap gas lagi nih ceritanya nih, kita percepat lagi kan laju kendaraan kita, maka kita dikatakan mengalami GLBB yang dipercepat. Nah, untuk grafiknya, tentu saja GLBB juga memiliki grafik, gitu ya. Dan dari grafik nanti juga kita bisa menentukan berapa jarak tempuhnya. Misal, di sini ada contoh grafik. Tapi ingat, grafik GLBB tidak persegi panjang, gitu. Karena kecepatannya berubah dia, bisa naik, bisa turun. Jadi nggak mungkin dia bentuknya itu persegi panjang. Gitu. Ya ingat, kalau grafiknya persegi panjang, itu hanya mungkin terjadi pada GLB. Oke, pada GLBB umumnya grafiknya itu segitiga atau trapesium, jadi nggak mungkin persegi panjang. Alasannya karena kecepatannya tidak konstan, berubah-ubah tadi. Gitu. Nah di sini kan kalau kita lihat grafiknya, mula-mula dia kan memiliki kecepatan awal di sini. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata kecepatannya terus meningkat ini sampai menjadi VT, kecepatan akhir di sini. Ya, jadi kecepatannya dari V0 menjadi VT dan ini meningkat kecepatannya, meningkat ini. Jadi ini dikatakan mengalami GLBB yang dipercepat, begitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, dia membentuk sebuah bangun segitiga. Artinya, kalau kita ingin tahu berapa jarak tempuh dari benda tersebut, maka kita tinggal menentukan berapa luas segitiga ini. Nah, tentu masih ingat dong ya, luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, ada delta V. Delta V itu artinya perubahan kecepatan. Ingat ya, delta yang lambangnya kayak segitiga ini kecil nih, itu disebut perubahan atau apa ya, perbedaan bisa juga gitu ya. Intinya di sini berubah kecepatannya dari V0 tadi di sini menjadi VT gitu. Dia ada delta V perubahan kecepatannya. Karena itulah ciri-ciri GLBB tadi kan, dia ada perubahan kecepatan. Baik. Kemudian pada GLBB yang perlu diingat ada sebuah besaran yang disebut percepatan tadi. Karena inilah yang menjadi ciri khas GLBB ya. Ada kecepatan yang berubah dan ada percepatannya. Nah, percepatan sendiri yang jangan lupa adalah percepatan itu menentukan berapa besar perubahan kecepatan benda. Percepatan menentukan besar perubahan kecepatan benda terhadap waktu. Sehingga persamaannya adalah delta V, perubahan kecepatan, per perubahan waktu. Jadi V2 kurang V1 per T2 kurang T1. V2 ini bisa disebut kecepatan akhir, sedangkan T1 bisa disebut kecepatan awal atau V0. Gitu. Nah, dalam hal ini seperti yang tadi saya sampaikan, V1-nya V0, V2-nya VT, T1-nya 0 biasanya ya, tapi nggak harus 0 juga. Intinya
T awal gitu ya, T2 ini T akhir. Sehingga A itu bisa ditulis menjadi VT, ini VT ya, VT kurang V0 per T. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu atau T. Jadi A sama dengan VT kurang V0 per T. Sehingga kalau kita ingin balik sedikit rumusnya, kita keluarkan si VT ini, maka jadilah dia V0 ditambah A dikali T. Ya, yang menjadi persamaan kecepatan GLBB. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Kemudian ada rumus yang lain lagi. Ini juga berlaku pada GLBB. Jadi kita tinggal ubah-ubah ya. Kita ganti-ganti lambang segala macam, kita substitusi. Nanti jadi rumus baru. Pada dasarnya itu masih bagian dari rumus yang tadi gitu ya. Jadi rumus yang lain dalam GLBB adalah kita bisa menghitung jarak. Kalau tadi kan menghitung kecepatan, sekarang menghitung jarak. Nah, menghitung jarak itu persamaannya V0 dikali T. Oke, ini ditambah setengah AT kuadrat. Ini mohon maaf ada kesalahan pengetikan ya. Ini harusnya V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi tambahnya bukan di sini harusnya. Tambahnya di depan setengah di sini. Jadi V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini celah ya persamaannya. Ini perbaiki aja ya. Baik. Jadi menghitung jarak pada GLBB itu adalah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu dikuadratkan. Kemudian kalau kedua persamaan tadi yang menentukan kecepatan dan jarak digabung, di-combine, maka kita bisa dapat persamaan baru, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Gitu. Ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, itu dia. Jadi kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Gitu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan materinya. Untuk pembahasan contoh soal nanti ada di video berikutnya ya. Bisa ditonton juga. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita, pembahasan GLB dan GLBB. Yang jelas, yang perlu diingat, GLB itu kecepatannya tetap, percepatannya itu 0. Sedangkan GLBB, kecepatannya berubah-ubah, bisa makin naik, bisa makin turun, bisa makin kencang, bisa makin lambat. Oleh karena kecepatannya berubah-ubah, maka percepatannya nggak boleh 0, dia konstan, tapi bukan 0. Gitu. Oke. Kemudian grafik GLB umumnya persegi panjang atau persegi. Sedangkan grafik GLBB tidak mungkin persegi panjang atau persegi. Umumnya segitiga atau trapesium. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ingin tanya jawab atau diskusi boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.